Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberi waktu untuk dapat berbakti dan beribadah kepada Tuhan kita. Marilah dengan penuh ucapan syukur dan dengan kerendahan hati kita datang kepadanya. Kita serahkan kehidupan kita, pergumulan kita, suka duka kita di dalam kuasa tangannya. Kita akan masuk dalam saat teduh. Panggilan berbakti. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kehidupan kami bersyukur akan segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini, atas hidup kami ini Bapa, dan atas ibadah kami dan kerja kami ini Bapa, serta bangsa kami ini Bapa, kami mau datang menyembah-Mu Bapa. Kami ingin memuji kebesaran-Mu Bapa, sebab Engkau layak menerimanya. Dan layakkanlah kami Bapa untuk dapat menyembah dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bawa hati kami, hidup kami, persembahan kami, dan korban syukur kami hanya bagi Raja di atas segala Raja. Kami juga menyerahkan ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir, dengan segala yang baik, hanya dalam kuasa tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berkat Tuhan, kemurahan Tuhan setiap hari kita rasakan dalam kehidupan kita. Mari kita serahkan segala hidup kita dan seluruhnya ke dalam tangan-Nya. Andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan Roh-Mu yang hidup.
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan buka Alkitab kita dan kita akan membaca nats Tuhan yang terambil dari Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Kita sebagai orang percaya pasti hidup kita selalu mengandalkan Tuhan. Di saat badai menerpa kita, hanyalah Tuhan gunung batu kita dan tempat perlindungan kita. Dan kita pasti akan mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Jemaat kita. Tetapi sebelumnya, marilah dengan sukacita kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian bagaikan Raja Wali. Kepada Bapak Gembala Jemaat, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gloria Kayen yang berbahagia.
Pada pagi hari ini di minggu terakhir di bulan November kita menyelesaikan pembahasan dari kitab Filipi. Dan pada pagi hari ini nas firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-10 sampai 20. Mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan untuk bersama-sama mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur karena Engkau Allah yang setia, Allah yang memelihara kami dengan cara-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan belajar firman-Mu, mohon pimpinan dan berkat-Mu, sehingga setiap pemberitaan firman dapat kami mengerti dan pada akhirnya kami semuanya menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon pimpinan-Mu. Amin. Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pada pagi hari ini adalah jemaat menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Puji Tuhan kita sudah belajar kitab Filipi mulai dari pasal 1 sampai pasal yang keempat. Kita semua sudah menggali dari ayat-ayat firman Tuhan ini. Dan kita bersyukur di dalam kitab Filipi ini kita mendapat banyak pelajaran rohani, nilai-nilai kekristenan berkaitan dengan kehidupan berjemaat. Di mana Tuhan yang sudah memulai satu pekerjaan yang baik di dalam jemaat, Tuhan juga yang akan meneruskannya, memakai jemaatnya. Tentu di dalamnya ada gembala jemaat, ada anggota gereja, dan semuanya menjadi satu bangunan milik Tuhan, jemaat milik Tuhan yang indah. Di dalamnya jemaat mengerjakan pekerjaan baik, bersukacita dalam segala hal, mengenakan Kristus dalam perilaku hidup, pengosongan diri Kristus, kenosis Kristus menjadi satu semangat dalam melayani. Dan di dalam jemaat Tuhan juga kita diajar bagaimana jemaat menjadi satu kesaksian yang cemerlang dengan adanya anggota-anggota gereja yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Dan pada pasal yang keempat ayat 10 sampai yang ke-20 ini kita akan melihat satu pernyataan yang sangat memberkati kehidupan jemaat. Yaitu apa? Yaitu jemaat sebagai satu persembahan yang harum bagi Tuhan. Mari kita membaca nas firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 10 sampai yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima
semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan, dari nas firman Tuhan yang baru saja kita membaca dan mendengarkannya, kita menyaksikan bahwa satu persekutuan yang indah di dalam jemaat dengan gembala sidangnya, itu menjadi satu persekutuan yang hidup, menjadi persekutuan yang bisa mencerminkan siapa sesungguhnya jemaat itu. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Timotius juga memberitahukan bahwa jemaat itu adalah keluarga Allah, tiang penopang dan dasar kebenaran. Melalui jemaatlah Injil keselamatan diberitakan. Melalui jemaatlah, itulah yang menyebabkan para malaikat ingin melihat satu aktivitas jemaat di tengah-tengah dunia ini. Dan Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ini, khususnya di ayat yang ke-18 kalau kita mau memperhatikan, satu pernyataan yang membanggakan kehidupan jemaat, yaitu kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan karena aku telah menerima kiriman dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Rasul Paulus menerima bantuan dari jemaat di Filipi ketika Paulus berada di penjara. Ada utusan yang dikirim pada waktu itu kepada jemaat. Timotius dan Epafroditus dikirim kepada jemaat di Filipi. Lalu kemudian jemaat itu mengirim Epafroditus untuk memberikan bantuannya kepada Rasul Paulus. Ini menjadi satu persekutuan yang indah, di mana jemaat mengingat dengan penuh sukacita ketika Rasul Paulus memulai satu pekerjaan Tuhan di Filipi. Dan persekutuan itu berlanjut meskipun mereka berpisah, tidak dalam satu persekutuan di dalam jemaat bersama, tetapi hati mereka menunjukkan satu sikap hati yang benar sebagai gembala dengan jemaatnya. Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan. Dari ayat 18 ini kita bisa melihat bahwa ada nama Epafroditus, seorang pelayan Tuhan yang sangat menyegarkan hati Paulus. Seorang pelayan Tuhan yang diutus oleh jemaat Filipi untuk mengirimkan bantuan itu kepada Rasul Paulus. Epafroditus dapat dipercaya. Epafroditus menjadi utusan jemaat yang bertanggung jawab. Dan di balik itu semuanya Rasul Paulus memuji jemaat di Filipi bahwa persembahan mereka menjadi persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ini yang sangat memberkati kita hari ini. Di mana jemaat Gloria Kayen juga bertekad untuk menjadi suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Bagaimana kita bisa mewujudkan menjadi jemaat sebagai satu persembahan yang harum, satu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Berdasarkan ayat 10 sampai 20 ini kita akan menyaksikan, kita akan meniru apa yang dilakukan jemaat di Filipi supaya kita juga menjadi satu persembahan yang harum berkenan kepada Tuhan. Yang pertama,
dengan memahami makna memberi dan menerima. Perhatikanlah ayat 16, 17 dan 18. Kita melihat apa yang dialami oleh Rasul Paulus pada waktu dia memulai pelayanan di Filipi. Dia memberikan Injil keselamatan. Tentu dengan dia menjelaskan Injil. Itu kan dia memberi kabar baik, memberitakan kabar baik. Sehingga yang diperlukan oleh kepala penjara pada waktu itu, yang menjadi cikal bakal jemaat di Filipi adalah keselamatan jiwa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di ayat 16 dan 17 berkata, bahwa karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Dari hal memberi, tentu memberi di sini adalah memberi dengan sukacita. Rasul Paulus memberi dengan sukacita, apa pada waktu itu? Pada saat memulai jemaat di Filipi, yaitu seluruh hidupnya. Ada satu penglihatan, menyeberanglah kemari. Sehingga Paulus dan Silas datang ke Filipi. Bukannya tempat yang nyaman dia bisa tinggal, tetapi rupanya membawa mereka ke dalam penjara. Di dalam penjara itulah rupanya pintu pemberitaan Injil dibukakan. Melalui peristiwa yang sangat ajaib di mana ada gempa bumi lokal. Dan kepala penjara pada waktu itu sudah siap sedia mau bunuh diri. Tetapi Paulus memberikan kabar sukacita, memberitakan kabar keselamatan, sehingga kepala penjara itu bertobat dan percaya Yesus. Sehingga melalui kepala penjara itulah Rasul Paulus dan Silas memberitakan Injil di rumahnya. Dan bisa jadi seluruh orang yang mengenal kepala penjara itu juga tertarik untuk mendengarkan Injil. Kalau Rasul Paulus tidak memberi dengan sukacita, memberitakan kabar baik. Kalau dia menahan, tidak mau memberi yang terbaik dari kehidupannya, yaitu apa? Berita Injil. Kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kepala penjara sudah siap sedia untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi Paulus memberitakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pengharapan dan sukacitanya. Bagaimana kita bisa menjadi satu persembahan yang harum, korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah? Beri yang terbaik dalam kehidupan yang kita miliki. Apa itu? Kalau uang bisa habis, kalau barang juga bisa habis, kalau pakaian juga bisa usang. Tetapi kabar baik, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang terkadang kita menutup mulut kita rapat-rapat. Ketika kita sudah berhadapan dengan seseorang, kadang-kadang kita mengabaikan satu pesan yang sangat menentukan dalam kehidupan seseorang. Yaitu di mana dia bisa dihukum di neraka atau dia mendapatkan hidup yang kekal. Kadang-kadang cuma waktunya tidak begitu lama. Tetapi terkadang kita mengabaikan itu semuanya. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada kita. Kalau kita mau menjadi satu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah, kita harus memahami makna memberi dan menerima. Di ayat 16 dan 17 kita belajar bagaimana memberi dengan sukacita. Dan kemudian jemaat juga memberi dengan sukacita kepada Paulus pada waktu itu yang sedang dipenjara. Rasul Paulus menghibur jemaat di Filipi bahwa pemenjaraannya itu tidak akan menutup pintu pemberitaan Injil, tetapi sebaliknya akan membuka pintu pemberitaan Injil. Jemaat di Filipi diteguhkan bahwa pemenjaraannya itu bukan karena Rasul Paulus berlaku atau melanggar hukum atau melakukan kriminal, tetapi karena pemberitaan Injil. Pemberian dengan sukacita yang Rasul Paulus terima
dari jemaat itu menjadi satu ucapan syukur. Itulah sebabnya pada saat dia berdoa kepada Tuhan Allah dan dia mengingat jemaat di Filipi, dia berdoa dengan penuh ucapan syukur. Rupanya Rasul Paulus sudah memahami makna memberi dengan sukacita. Dulu dia memberi, sekarang jemaat yang memberi. Dan itu menjadi satu persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Nah tentu kalau ketika Paulus di penjara, ya jemaat mengirim sesuatu yang bisa dia gunakan untuk kelangsungan hidup Paulus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memberi di masa pandemi ini terkadang menjadi satu beban yang berat. Ya. Di masa pandemi banyak orang menahan agar jangan sampai kita kekurangan, dia sendiri kekurangan. Tetapi kita selalu dihadapkan pada pernyataan Tuhan Yesus, lebih baik kita memberi daripada menerima. Itu artinya lebih baik kita berbagi untuk menjadi saluran berkat daripada kita menahan dan berkat itu hanya berhenti pada diri kita sendiri. Rasul Paulus mengatakan bahwa tetapi yang keutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buah yang makin memperbesar keuntunganmu. Makna memberi ini menjadi satu gambaran bahwa jemaat sudah mengalami berkat Tuhan. Jemaat dalam keadaan apapun tidak mematikan semangat untuk berbagi. Sebaliknya Rasul Paulus memuji mereka yang menjadi kesukaannya adalah bukan pemberian itu, tetapi keuntungan dari pemberian yang mereka berikan itu. Loh, keuntungannya apa ya? Keuntungannya secara rohani. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kemurahan hati. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang mengalami pertolongan Tuhan. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang menerima berkat Tuhan itu dan segera mereka menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kemudian di ayat 18 kita melihat, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih baik, lebih daripada itu aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Kita melihat ada satu berkat rohani yang Rasul Paulus tunjukkan kepada jemaat di Filipi, bahwa dia menerima dengan hormat. Memberi dengan sukacita, menerima dengan hormat. Memberi dengan sukacita, ini menjadi satu ucapan syukur karena berkat Tuhan yang sudah kita terima. Sehingga kita dapat berbagi. Berbagi kepada siapa? Pada waktu itu jemaat Filipi kepada Paulus. Mengapa mereka memberi dengan sukacita? Karena mereka tahu bahwa pemberian mereka itu akan lebih bermanfaat kalau diterima oleh Rasul Paulus yang sedang dalam keadaan di penjara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini terkadang kita memberi kepada sesuatu yang tidak akan bermanfaat. Banyak orang yang memberikan sesuatu dan itu tidak bermanfaat. Bisa jadi pemberiannya itu bagaikan kita sedang menabur garam di lautan. Tetapi jemaat di Filipi melihat dengan satu penglihatan rohaninya bahwa apa yang mereka berikan kepada Rasul Paulus itu sesuatu yang berguna, yang bermanfaat. Dan Rasul Paulus menerima dengan penuh hormat bahwa ini adalah berkat Tuhan. Dalam kehidupan ini terkadang kita menjadi pribadi yang sulit menerima pemberian, ya, bisa ada orang yang seperti itu. Tetapi Rasul Paulus menegur kita, menasihati kepada kita, kepada jemaat di Filipi pada waktu itu. Kalau kita menerima, terimalah dengan penuh hormat bahwa ini adalah berkat daripada Tuhan. Dan kalau kita menerima, tidak perlu lagi apalagi di zaman sekarang ya, diberita-beritakan gitu ya, diheboh-hebohkan ya. Sampai orang yang memberi menjadi tidak enak hati. Apalagi kalau gembala jemaat ya, misalkan saya gitu ya.
baik gembala jemaat, lalu ada anggota gereja yang datang ke pastori memberi singkong, lalu saya foto, saya sebarkan ya. Semua orang melihat, wih itu sudah memberi singkong. Yang lain pasti akan kepingin juga memberi, jadi tujuannya supaya semakin banyak orang yang datang memberi ya. Tetapi Rasul Paulus tidak seperti itu. Dia menerima dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh hormat, bahwa ini adalah berkat Tuhan. Dan dari berkat Tuhan itulah dia katakan ini satu persembahan yang harum, satu korban yang disukai dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita menjadi jemaat yang bertekad untuk mempersembahkan satu persembahan yang harum dan korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Kita harus bisa memaknai arti memberi dan menerima dengan benar. Memberi dengan sukacita, menerima dengan hormat. Yang kedua, dengan memahami makna puas terhadap kelimpahan. Ayat 11 berkata, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Cukup itu penangkal serakah. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus. Kebanyakan orang pada umumnya selalu berkata tidak cukup, kurang gitu ya. Bahkan dalam kelimpahan sekalipun orang masih berkata ini kurang. Itu artinya bahwa manusia ini kecenderungannya selalu tidak bisa berkata cukup dengan berkat Tuhan yang dia terima. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mencukupkan diri kalau kita memang tidak punya apa-apa ya ditahan-tahan gitu ya. Tapi bagaimana kalau dalam kelimpahan, bisa enggak kita berkata cukup? Ini sudah cukup ya. Kadang-kadang kalau kita, apalagi kalau kita lagi umur-umur kelas SMP, SMA itu kan lagi semangatnya ya. Kalau kita sedang makan kan semangat-semangatnya ya. Kadang-kadang orang tuanya berkata cukup nak cukup, tapi dia masih lagi ingin ya. Tapi kalau sudah usia 40 ke atas, apalagi sudah 60, 70 itu kan dia beda lagi situasinya dengan anak SMP, SMA. Nah, dalam keadaan apapun, Rasul Paulus berpengalaman dengan yang dinamakan kelaparan, kekurangan, dalam bahaya, kemudian di penjara dan segala keadaan dia bisa tanggung. Dan dia berkata bahwa aku belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Cukup itu penangkal serakah. Keserakahan ini akan berakibat panjang dalam kehidupan seseorang. Dia bisa merusak, dia bisa menghancurkan, dan dia bisa mengalahkan semuanya. Itulah sebabnya untuk menjadi satu persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan, kita bisa berkata seperti Rasul Paulus, bahwa aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Cukup itu penangkal keserakahan. Sehingga ini menjadi satu semangat bagi kita sebenarnya. Apalagi bagi seorang gembala jemaat, dia harus bisa berkata cukup dengan berkat Tuhan yang dia terima. Dia bisa berdoa seperti doanya Nabi Habakuk. Meskipun tidak ada, meskipun ini lepas dari kandang, meskipun ini susah, tetapi dia akan tetap memuji Tuhan, tetap semangat melayani Tuhan. Tetapi kalau kita tidak pernah belajar kata cukup, apalagi Rasul Paulus berkata, asal ada makanan dan pakaian cukup. Dulu waktu masih awal-awal melayani dengan semangat pelayanan, ya, ini banyak cerita. Kadang-kadang dengan penuh semangat itulah para pelayan-pelayan Tuhan berkata, asal ada makanan dan pakaian sudah cukup. Tetapi dengan berjalannya waktu dalam pelayanannya,
Terkadang awal semangat tadi itu sudah mulai kendor dan lupa seperti yang Rasul Paulus ajarkan untuk belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Itulah sebabnya jemaat di Filipi menjadi jemaat yang Rasul Paulus puji, yang menjadi jemaat kesukaannya. Sehingga dia berdoa dengan penuh ucapan syukur karena melihat kehidupan jemaat. Jemaat yang diwakili oleh Epaphroditus menjadi satu persembahan yang harum berkenan di hadapan Allah. Karena jemaat juga meniru apa yang dilakukan oleh Paulus untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Kelimpahan itu untuk pengendalian diri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kekurangan, kita bisa kendalikan diri ya. Misalkan saudara malam-malam lapar gitu ya. Lihat di tempat nasi sudah tidak ada. Lihat di tempat biasanya naruh mie instan, tidak ada mie instan. Yang ada hanya air minum. Maka saudara itu akan bisa menahan diri. Bisa mengendalikan diri. Lihat di dompet tidak ada uang. Lalu saudara akan minum air itu sampai besok pagi baru di tempat kerja nanti ada makanan tersedia. Tetapi bagaimana dengan kelimpahan? Apakah kita bisa mengendalikan diri? Di dalam kelimpahan itulah seharusnya kita bisa belajar dari ayat 12 ini untuk mengendalikan diri. Suatu pengendalian diri ini menjadi satu tantangan ya, bagi kita yang dalam kelimpahan. Apalagi kalau di meja itu tersedia hidangan yang sampai untuk naruh tempat piringnya itu tidak muat. Ya. Kadang-kadang kita sudah berkata cukup tapi terus ditaruh di situ makanan. Dan disitulah kita belajar seperti yang dikatakan Amsal. Kalau ada makanan yang lezat di depanmu, taruhlah pisau di lehermu gitu ya. Jangan sampai kita menjadi tidak terkendali. Kalau tidak terkendali maka akan berdampak pada kesehatan. Kalau masih kanak-kanak, masih remaja sih tidak jadi soal ya. Tapi kalau sudah orang tua ini sudah tidak bisa. Harus mengendalikan diri. Dan Rasul Paulus memberitahu kepada jemaat di Filipi. Dan dia sengaja menyampaikan informasi ini supaya jemaat juga meniru kehidupannya. Aku tahu apa itu kekurangan, disebutkan oleh Paulus. Kekurangan, kelimpahan dalam segala perkara. Dia katakan kenyang, lapar itu kan satu hal yang biasa semua orang alami. Kenyang, lapar, melimpah, berkekurangan, itu kan sesuatu yang wajar dialami. Tetapi bagaimana kita bisa menunjukkan pengendalian diri, itulah yang sangat diperlukan. Agar kita dapat menjadi satu persembahan yang harum, menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Tentu yang dimaksud korban di sini tidak seperti di perjanjian lama kita sembelih hewan korban, enggak ya. Tapi satu persembahan hidup yang memuliakan Tuhan. Satu pelayanan yang menyegarkan bagi orang-orang yang kita layani. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, maka orang-orang yang kita layani juga akan menjadi berat melihat kita. Wah, ini susah ini ya. Tidak bisa mengendalikan diri. Tapi kalau kita bisa mengendalikan diri, kita bisa berkata cukup dengan segala sesuatunya, maka semua orang yang kita layani itu akan bersuka cita. Di ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Tuhan kita tangguh. Tangguh ini sudah terbentur dengan apapun, dia tetap bisa menjalankan hidupnya dengan baik.
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara artinya semua hal dalam kehidupannya. Dan melihat dari kesaksian Rasul Paulus, segala perkara itu termasuk pada saat dia ada di penjara, pada saat dia terombang-ambing di tengah lautan, pada saat dia dianiaya, pada saat dia disiksa, dan pada saat dia memberitakan firman Tuhan, pada saat dia menanam satu jemaat, pada saat dia menumbuh kembangkan jemaat. Itu artinya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya di dalam Tuhanlah dia beroleh kekuatan untuk dapat melewati segala dinamika dalam kehidupan ini. Bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Perkara apa yang sedang engkau gumuli dalam hidup ini? Yang sepertinya Bapak Ibu Saudara sudah rasanya kok tidak bisa ditanggung ini ya. Belajar apa yang dikatakan Paulus. Segala perkara dapat kutanggung, kuncinya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, bagaimana kita bisa mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa mengalami apa yang dimaksud dengan di dalam Tuhan saya beroleh kekuatan? Kalau kita memiliki satu kehidupan berdoa. Jadi berdoanya itu bukan karena pas kita ada persoalan baru kita berdoa. Wah, susah ya. Artinya doa kita itu bagaikan kita sedang menggosok lampu Aladin ya, minta ini langsung kejadian gitu, tidak seperti itu ya. Jadi Paulus sudah membuktikan bagaimana dia memiliki satu kehidupan berdoa. Bagaimana dia memuji Tuhan, dan itu bisa disaksikan ketika dia ada di penjara pada waktu itu dengan Silas. Pada tengah malam dia memuji Tuhan dan dia berdoa. Dan dia berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya apa? Artinya pada saat dia menghadapi satu pergumulan, satu tantangan, satu persoalan yang berat sekalipun, dia tetap memandang Tuhan. Paulus menyaksikan cahaya kemuliaan Kristus yang membuat matanya buta. Dia juga mengkaitkan dalam perjalanan pelayanannya, kalau dia memandang Tuhan yang pernah membuat matanya buta, Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk menjaga, memelihara, dan memberkatinya. Itulah sebabnya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus kembali meneguhkan banyak tantangan yang bisa dialami oleh jemaat. Tetapi di dalam Tuhan yang memberi kekuatan, semua perjalanan yang melewati bagaikan lembah air mata, lembah kekelaman itu bisa dilewatinya. Di dalam Tuhan kita tangguh. Di dalam Tuhan kita dapat mengendalikan kehidupan kita. Mengendalikan diri. Di dalam Tuhan kita bisa berkata cukup atas setiap berkat Tuhan. Dan di dalam Tuhan atas segala pergumulan kita akan bisa melewatinya. Yang ketiga, mengalami pemeliharaan Tuhan. Jadi untuk menjadi satu persembahan yang harum, menjadi korban yang berkenan, yang menyukakan hati Tuhan, jemaat diajar seperti Paulus sendiri mengalami bagaimana pemeliharaan Tuhan itu nyata dan ajaib dalam kehidupannya. Ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat 20, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Itulah sebabnya pada saat kita berdoa kita mengakhiri dengan amin. Ya benar, amin. Ya. Tidak usah meloncat lagi ke atas lagi, langsung amin selesai. Ini menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada Tuhan yang memelihara kehidupan hambanya. Jemaatnya. Sehingga jemaat itu harus mengalaminya. Kalau
kalau tidak mengalami, bagaimana kita bisa menyaksikan? Harus mengalami pemeliharaan Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, aku sudah menerima pemberianmu sebagai berkat Tuhan. Aku sudah menerimanya dengan sukacita. Itulah pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu nyata dan ajaib. Tetapi terkadang kita maunya tuh yang heboh gitu ya, yang luar biasa. Ya. Padahal yang sehari-hari rutin itu sudah menjadi bukti berkat Tuhan. Itulah sebabnya Paulus berkata kepada jemaat Filipi, pemberianmu itu loh, itu sudah menjadi berkat Tuhan. Saudara bisa bayangkan pada zaman itu ya, kalau orang memberi itu kan enggak seperti zaman sekarang. Mereka harus berjalan atau naik unta atau naik binatang, kuda misalkan untuk bisa sampai. Kalau sekarang kan sudah ada alat transportasi yang lebih mudah. Bahkan pemberiannya tidak dibawa pakai sarung gitu dipikul gitu, enggak, sudah ditransfer sudah. Saudara bisa bayangkan seberapa banyak yang bisa beri jemaat Filipi pada Paulus pada waktu itu, ya enggak banyak. Kalau mereka bawa banyak-banyak bisa jadi nanti dirampok di tengah jalan. Kalau hari ini kan kita kirim uang berapapun, udah ditransfer itu enggak kelihatan. Nah, jadi dengan pemberian yang bisa jadi sangat sederhana. Tetapi Paulus berkata, inilah berkat Tuhan. Dia membuktikan bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata dan ajaib. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasih Tuhan. Di masa pandemi inilah misalkan ya, banyak kesaksian yang bisa kita ceritakan. Tetapi kalau kita tidak merasakan atau kita tidak menyaksikan bahwa ini berkat pemeliharaan Tuhan ya kita tidak akan bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Maunya yang besar, yang heboh gitu ya. Enggak, yang sederhana hari demi hari. Kita masih bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Puji Tuhan, di tengah-tengah keluarga tidak ada yang terkena COVID-19. Ini kan satu puji Tuhan, berkat Tuhan. Puji Tuhan dalam masa susah seperti ini masih bisa menikmati berkat makan, minum, bisa tidur nyenyak. Puji Tuhan masih bisa tidur nyenyak. Tidak sampai ketakutan yang berlebihan gitu ya. Sampai mimpinya itu mimpi yang menakutkan. Enggak. Masih bisa menikmati istirahat. Mengalami pemeliharaan Tuhan. Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat di Filipi. Pemberianmu itu loh sudah menjadi berkat. Dan Paulus mengajak jemaat di Filipi pada waktu itu untuk mengalami pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka hari demi hari. Itulah sebabnya jemaat bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Jemaat bisa berkata aku belajar mencukupkan diri. Jemaat bisa berkata Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Karena apa? Jemaat mengalami pertolongan Tuhan. Dan di akhir dari semua yang sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat dan kepada kita hari ini. Ada satu pujian yang dia sampaikan kepada Tuhan Allah. Di ayat 20, dimuliakan Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Ini menjadi satu perjalanan yang panjang. Dari setiap pergumulan, dari setiap tantangan, dari setiap kesakitan, dari setiap kesulitan. Sanggupkah mata rohani kita memandang pertolongan Tuhan yang nyata dan ajaib? Atau kita larut dalam kesedihan kita. Larut dalam sikap mengasihi diri kita sendiri. Dan seharusnya kita harus bangkit. Harus seperti jemaat di Filipi yang bangkit. Bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bukankah itu suatu kebahagiaan
di tengah penderitaan kita masih bisa bersuka cita. Di tengah segala mara bahaya dan bahkan bagaikan melewati lembah kekelaman, kita diajak untuk berpikir. Pikirkanlah yang baik, yang terpuji, yang indah, yang memberkati, karena itu semuanya yang akan menyegarkan jiwa kita. Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan, di akhir dari pembelajaran kitab Filipi ini kita bisa belajar. Yaitu pada akhirnya kita menjadi satu persembahan yang harum. Menjadi korban yang disukai, yang berkenan kepada Allah. Kepada siapa? Hari ini kepada kita, Jemaat Gloria Kayen. Bagaimana mewujudkannya? Milikilah satu pemahaman yang benar tentang memberi dengan sukacita dan menerima dengan hormat. Memutuskan untuk bersikap puas dengan segala berkat Tuhan yang kita miliki, yang kita terima dari Tuhan. Dan alamilah, mengalami atau berpengalaman dengan berkat pemeliharaan Tuhan. Meskipun itu sederhana, tetapi kalau kita memandangnya ini sebagai berkat Tuhan, maka itu akan menjadi berkat yang memberkati kehidupan kita. Kiranya kita semuanya diberkati Tuhan untuk menjadi satu persembahan yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah belajar kitab Filipi dan kami semuanya diberikan satu penjelasan sehingga dari pembelajaran kitab Filipi ini kami menjadi jemaat yang bertumbuh dengan sukacita, dengan semangat, dengan satu kerinduan bahwa kami menjadi jemaat sebagai persembahan yang harum, sebagai persembahan yang disukai dan berkenan kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, meskipun firman-Mu sudah berlalu dari pendengaran kami, tetapi tekad dan semangat kami untuk menjadi pelaku firman-Mu terus menyala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atas firman yang sudah kami dengarkan. Amin. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian dari kami dengan judul Tuhan Selalu Menolongku. Musim akan selalu
penutup dan berkat akan dipimpin oleh Gembala Jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, rangkaian kebaktian sudah selesai dan kita akan menutupnya dalam doa. Dan sebelum itu, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara dan saudari yang berulang tahun di bulan November. Tanggal 4 November, saudari Daphne Novella, 10 November, saudari Sarnita, 13 November, saudari Elizabeth, 14 November, saudari Vera Astria, 19 November, saudari Yubelinse, 26 November, saudara David Pamarta, dan Bapak Andreas Suyono, serta saudari Ayu. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari kita mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur rangkaian kebaktian sudah selesai dan kami diberkati melalui pemberitaan firman, pujian dan doa, dan kami semuanya memiliki satu sukacita untuk menjalani kehidupan sepanjang 1 minggu ke depan. Secara khusus kami mau menyerahkan saudara-saudari kami yang berulang tahun di bulan November. Berkatilah saudari Daphne Novella, saudari Sarnita, saudari Elizabeth, saudari Vera Astria, saudari Yubelinse, saudara David Pamarta, Bapak Andreas Suyono, dan saudari Ayu. Berkatilah mereka dengan kesehatan, kekuatan, dengan umur yang bermakna untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Bapa di surga, hamba-Mu juga memohon berkat-Mu atas seluruh jemaat Gloria Kayen. Engkau menolong pribadi demi pribadi dan keluarga demi keluarga, agar kami semuanya menjadi jemaat yang memuliakan Tuhan, menjalani hidup dengan penuh sukacita dan pengharapan, dan hidup berguna bagi sesama. Saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami memohon berkat-Mu, kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di sorga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen, selamat hari Minggu dan selamat menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam Maranatha.